Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan banyak nikmat berupa nikmat kesehatan, iman, sehingga kita bisa menjalankan atas perintah-perintahnya dan bisa menjauhi atas larangannya. Semoga kita selalu diberi taufik oleh Allah SWT, selalu bisa menjalani dalam ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita salawat dan salam kehadirat junjungan Nabi Agung Muhammad. Qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa, satu ayat dua ayat dari surat Al-A'raf ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa qatta'nahum musnatai asyrata asbatan umama. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qaumi Musa, dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia bil haq, dengan dasar kebenaran, wa bihi ya'dilun, dan mereka juga berlaku adil sesama manusia. Dilanjutkan ayat 160, wa qata'na musnatai asyrata asbatan umama. Kami membagi mereka, yaitu Bani Israel, menjadi 12 asbatan umama. Isnatai asyrata, 12 asbatan umama, 12 golongan atau suku yang masing-masing mereka berjumlah besar. Kemudian wa auhayna, kami telah wahyukan ila Musa, kepada Musa, idistasqa meminta air, yang mana kaumnya ini meminta air kepada Musa. Ani dari bi'asakal hajar, maka Nabi Musa diperintahkan untuk memukul tongkat kepada batu. Fambajasat min husnata, sehingga batu tersebut ada pula 12 mata air. Masya Allah. Qad alima, sungguh telah diketahui setiap manusia, mereka telah meminum daripadanya.
meminum daripada mata air tersebut, ya, setelah mengetahui. Wadhallalna, kemudian kami naungi mereka dengan awan ghamam, awan-awan mendung ketika mereka berjalan di padang pasir. Wa anzalna alaihimul manna wassalwa, dan kami telah turunkan padanya atau kami telah karuniai daripadanya manna wassalwa, buah-buahan yang berasal langsung dari surga. Kulu min thayyibat, kemudian mereka mendapatkan kebaikan dan rizki-rizki mereka. Makanlah, ya, semua itu dengan makanan yang baik dan rizki yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Akan tetapi mereka tidak menzalimi kami, mereka lah yang selalu menzalimi diri sendiri. Wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Di dalam mereka menzalimi kami, akan tetapi mereka menzalimi diri sendiri. Inilah dua ayat yang baru kita bacakan mengenai apa? Tentang orang-orang Israel yang selama ini kita telah memvonis bahwa orang Israel itu selalu memiliki sifat yang ekstrim, ya, memiliki sifat yang zalim, memiliki sifat yang penuh dengan kejahatan, anarkis, sebagaimana yang kita dengar hingga saat ini. Ternyata dari ayat ini Allah telah memberitahu kepada kita semua bahwasanya mereka daripada golongan Bani Israel juga ada golongan Bani Israel yang lurus, bahkan mereka memberi petunjuk kepada sesama manusia, dan mereka juga berlaku adil. Yang selama ini kita kenal Bani Israel itu selalu menindas, ya. Yang kita kenal Bani Israel ini selalu menantang daripada nabinya Allah, selalu menantang daripada utusannya Allah. Tetapi ada segolongan kecil daripada golongan mereka yang mana mereka juga termasuk orang yang mengikuti jejak-jejak para nabi. Ya, jadi tidak semua Bani Israel itu durhaka, tidak, ya. Ini untuk menjaga dalam penilaian terhadap mereka. Dan bahkan segolongan beberapa nabi pun, ya, dari keturunan Israel itu ada. Ya, sebagian nabi juga ada dari golongan Bani Israel. Maka kita ketika kita ingin menghujat atau ingin memvonis Bani Israel, maka sebaiknya kita berpikir Bani Israel yang mana kira-kira, ya. Jangan-jangan kita hanya tahu Bani Israel, ternyata mereka juga keturunan para nabi. Kebanyakan ada juga, ya, mereka juga ada segolongan yang mereka menjalani syariat para nabinya. Kemudian di sini, ya, mereka juga memberi petunjuk, ya, sesama manusia, khususnya Bani Israel sendiri. Dalam apa? Atas dasar kebenaran. Kebenaran apa? Dalam tentang penyebaran akidah dan syariat yang diajarkan oleh para nabi. Ya, mereka juga berlaku adil dalam menjalankan keadilan. Mereka juga memberi petunjuk, menuntun dengan berpedoman semua datang dari Allah. Mereka ada yang meyakini, mengimani Allah tuh ada yang sholat, sembahyang, bersujud, itu ada, ya, ada. Tetapi pada ayat berikutnya kita akan tahu dari mana asal Bani Israel itu, ya. Selalu tercatat sifatnya itu sifat yang
zalim. Maka di sini telah dijelaskan wa qata'nahum musnatai asyrata asbatan umama. Daripada golongan Bani Israel ini terdapat 12 golongan, 12 suku. Ketika 12 suku ini datang kepada Nabi Musa, idistasqa, ya, dia meminta kepada Nabi Musa, berikanlah air pada kami. Kami butuh air, kami butuh makan, kami butuh minum. Kata Allah, ya sudah, wahai Musa, Anda dari pukul itu batu yang ada di depanmu itu dipukul. Setelah dipukul terpancarlah 12 aliran juga. Berarti setiap suku mendapatkan satu aliran mata air, dan itu selalu tercukupi. Air itu tidak berkurang-kurang, ya, selalu melimpah sesuai dengan hajat mereka butuhkan, ya, sesuai dengan keseharian mereka. Dia butuhkan minumnya, untuk mandi, untuk masak, untuk kebutuhan segala-gala dalam keseharian mereka. Tetap, ya, mereka mengambilnya tanpa ada rasa kurang di dalam setiap alirannya. Maka telah diketahui pula sebagian manusia, ya, mereka di antara mereka meminumnya, menikmatinya. Ini di antara karunia Allah kepada Bani Israel, Masya Allah. Jadi kita ini sebetulnya kalah, ya, kalah nama dengan Bani Israel, ya. Kenapa? Karena Bani Israel ketika masa hidupnya di dunia saja sudah bisa merasakan makanan-makanan surga, Pak. Jadi kita tuh sebetulnya kalah, posisinya tuh di bawah mereka. Mereka masih hidup di dunia saja sudah dapat makanan dari surga. Masya Allah, begitu mulianya Bani Israel. Minum langsung dipancarkan dari mata air, dipecahkan dari batu sehingga menjadi 12 golongan sesuai dengan sukunya. Kemudian mereka meminta makanan, sama Nabi Musa dimintakan kepada Allah, kulu min thayyibah wa anzalna alimul manna wassalwa. Langsung buah itu turun dari surga. Coba bayangkan, kita baru dengar cerita makanan surga begini-begini. Mereka belum mati sudah merasakan makanan surga. Ternyata di balik semua kenikmatan itu justru mereka zalim, Pak. Ya, justru mereka zalim. Nah, maka di sini Allah tidak suka kepada mereka. Di sini Allah tidak suka pada mereka. Kalau kita lebih dikenal bahasanya istidroj, ya, istidroj itu kita disenangkan oleh Allah berbagai kekayaan. Lama kelamaan dengan kekayaanmu akhirnya meninggalkan sholat. Dengan kekayaanmu akhirnya tidak mau zakat. Dengan kekayaanmu akhirnya tidak mau sedekah. Kamu lebih memilih hartamu daripada akhirat. Padahal Allah hanya minta sedikit saja. Maka di situ juga, ya, yang menjadikan mereka ini tersifatkan sifat-sifat yang buruk, ternyata mereka telah membuat kesepakatan itu sendiri. Ketika mereka mendapatkan berbagai kenikmatan, akhirnya justru menjadikan mereka kufur nikmat, menjadikan mudarat, ya, menjadikanmu. Jangankan mereka, coba kita nih santri-santri dikasih kemudahan, kasih HP, apa yang terjadi? Mudarat apa faedah? Mudarat, karena diberi kemudahan. Akhirnya mondok nggak fokus ngaji, akhirnya mondok malah fokus chattingan. Jadi mudarat. Harusnya
HP itu manfaat, akhirnya jadi mudarat. Karena belum tahu cara meletakkannya, belum tahu cara kebutuhannya. Secara kebutuhannya tuh belum tahu apa sih yang dibutuhkan dengan HP. Nah, begitu juga keimanan orang Bani Israel itu seperti anak kecil. Kebutuhan imannya hanya sebatas perut. Kebutuhan imannya hanya sebatas makan dan makan, tidak lebih. Maka ketika mereka, ya saya mau beriman, tapi saya penuhi syaratnya, saya minta ini dan itu. Kata Nabi Musa, ya sudah saya kasih nih jajan dari surga. Wah, jajan langsung dari surga. Itu kan seperti imannya anak kecil. Ayo sholat. Kalau kita ajak anak kecil, ayo sholat, tidak mau ayah, tidak mau. Ayo nanti kita beli es krim. Ya, langsung berangkat. Kira-kira begitu. Nah, begitulah Bani Israel. Ayo beriman kepada Musa, ayo beriman kepada Allah. Nah, tapi ya saya mau beriman, tapi saya minta air minum, saya minta makan. Nah, setelah dipenuhi segala-galanya, akhirnya justru mereka kufur nikmat. Bahkan mereka dari segolongan mereka dari 12 suku itu ada yang sampai membunuh para nabi. Ada nabi-nabi yang dibunuh oleh Bani Israel itu banyak, ya, karena mereka tidak mau aturan, karena mereka tidak mau tentang syariatnya. Pokoknya apa yang dia suka, ya dia cuma jalani yang dia suka saja. Yang tidak suka tidak mau. Intinya mereka suka-suka dia, begitu hidupnya. Maka disinilah ya kita mengenal. Tetapi tidak semua juga, semua Bani Israel zalim. Tapi ada segolongan mereka, ada diceritakan ada satu golongan yang mana mereka ini berpisah dari golongan 12 itu. Mereka menggali tanah, perjalanannya sampai 1,5 tahun, Pak. Tahu-tahu timbul di permukaan Cina. Apa maksudnya? Mereka ini mau bertobat, mau berpisah dari perilaku saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya ada yang kufur nikmat, ada yang membunuh para nabi, ada yang melanggar aturan Allah, yang haram jadi halal, begitu. Di segala cara mereka lakukan. Maka ada satu golongan dia berpisah, pingin tetap imannya kepada Allah. Ya. Nah, maka satu golongan inilah mereka bawa keluarganya, anak keturunannya, gali lubang, minta petunjuk kepada Allah. Kata Allah, udah kamu gali lubang saja. Setelah gali lubang sejauh ya selama 1,5 tahun, Masya Allah. 1,5 tahun di bawah tanah, Pak. Timbul-timbul di permukaan Cina, di perbatasan Cina, sampai di sana. Maka mereka tobatnya diterima. Kan begitu. Ketika orang mendapatkan maksiat yang berat, maka syaratnya harus hijrah, ya, mengasingkan diri, kan begitu secara syariat kita. Nah, dan mereka itu ya yang mau meyakini adanya Allah, meyakini adanya para nabi, tetap dalam keimanan. Mereka ketika dibacakan Al-Quran mereka langsung bersujud. Ketika dibacakan Al-Quran mereka ini ya, langsung menangis, ya, karena terkesan dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala dan yang diwahyukan kepada para nabinya. Nah, di sini ya, siapa mereka itu? Ya, mereka itu yang tunduk kepada Allah. Ya, mereka itu yang tunduk merendah diri kepada Allah. Ya, segolongan Bani Israel ini, mereka itu orang Bani Israel yang lurus dalam keimanannya, ya, yaitu apa? Mereka beriman sebelum Nabi Muhammad, yaitu dia beriman kepada Nabi Musa, ya. Ketika datangnya Nabi Muhammad, maka mereka langsung mengimani Nabi Muhammad. Atau dia beriman sejak zaman Nabi Musa,
kemudian mendapati zaman Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi, maka dia langsung beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, mereka Bani Israel yang taat mengikuti Tauratnya dan seterusnya. Jadi ciri-ciri Bani Israel yang taat kepada kitabnya itu justru mengimani Nabi setelahnya. Kalau ada orang berkata saya tetap iman Nabi Musa, ya, tapi dia hidup di zaman Nabi Muhammad, maka tertolak, batal, amal-amal mereka batal, tidak dianggap, ya, karena dia sudah hidup di zaman Nabi Muhammad, justru tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka amalan mereka walaupun dia tetap beriman kepada Nabi Musa, tetap tidak dianggap, karena keimanan mengikuti Nabi berikutnya dan berikutnya, dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Ya, inilah dua ayat penjelasan mengenai tentang keimanan orang-orang Bani Israel kepada nabi-nabi setelahnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dalam ayat tersebut. Kita doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.